Sport Mediaset melaporkan bahwa Oaktre telah menguraikan tujuan pertamanya. Sekarang waktunya untuk kembali ke papan atas Eropa, mulai musim depan. Targetnya bukan hanya Scudetto, tapi juga Liga Champions. Sementara itu, jarak tawaran dan permintaan untuk perpanjangan kontrak Lautaro Martinez masih berkisar 2 juta euro. Lautaro meminta gaji sebesar 12 juta euro, tawaran dari Viale della Liberazione berkisar 10 juta euro. Lautaro ingin bertahan, dan Inter ingin dia bertahan. Oleh karena itu, para pihak dipercaya bisa lebih dekat pada pertemuan pekan depan. FC Internews melaporkan bahwa kontrak Kapten Lautaro Martinez akan habis pada tahun 2026, jadi tidak ada kekhawatiran yang besar. Namun yang jelas, mengingat performa dan status yang diraih Lautaro, gajinya harus disesuaikan dan klub sedang mengusahakannya. Permintaan pertama Lautaro adalah 12 juta euro plus bonus Scudetto guna menyamakan gaji yang dinegosiasikan Osimhen dengan Napoli saat itu. Sebaliknya, Inter memulai dari jumlah yang jauh lebih rendah, yaitu 7,5 juta euro, maksimal 8 juta euro per musim. Selanjutnya, Nerazzurri menaikkan tawaran mereka menjadi 8 juta euro plus bonus 1 juta euro. Proposal tersebut dikirim ke agen Lautaro selama pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid. Tawaran balik Lautaro adalah 10 juta euro basis tetap plus bonus 2 juta euro. Sekarang kita perlu memahami apa yang ingin dilakukan Oaktre. Rasanya Inter tidak akan mampu menembus 9 juta euro, dan tawaran 9 juta euro plus bonus bisa jadi tawaran terakhir, ambil atau tinggalkan. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus hampir membeli kiper Monza, Michele Di Gregorio yang kemarin terpilih sebagai penjaga gawang terbaik di Serie A musim ini. Saat ini kedua klub sedang menyusun formula yang bisa menjamin Michele Di Gregorio mengumpulkan sekitar 20 juta euro, termasuk bonus. Dengan demikian, pundi-pundi Inter pun tersenyum, karena pada saat penjualan Michele Di Gregorio, mereka masih mempertahankan persentase dari penjualan kembali sang pemain di masa depan, persentasenya adalah 10%. Tuttosport mengabarkan bahwa Inter, Juventus, Atletico Madrid, Aston Villa, dan Manchester United tertarik dengan Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Namun, perhatian harus diberikan pada peran Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio yang merupakan pengagum berat Di Lorenzo sejak dia masih berada di Empoli, dan Ausilio juga sudah sangat dekat untuk memboyongnya ke Inter pada tahun 2019. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo menganggap petualangannya di Napoli telah berakhir dan telah memperingatkan Napoli tentang keinginannya untuk pergi pada akhir musim ini. Pada saat yang sama, Inter sedang mempertimbangkan peran tersebut, mengingat keraguan terkait masa depan Dumfries. Dumfries disukai Aston Villa, dan Inter meminta 30 juta euro. Di Lorenzo disukai karena dia ahli, tangguh, Italia, dengan gaji 3 juta euro sesuai keuangan Inter dan mampu memainkan peran sebagai bek sayap kanan dalam formasi 3-5-2 Simone Inzaghi. Inter akan menutup Serie A musim ini melawan Hellas Verona. Verona selalu kebobolan dalam 25 pertandingan Serie A terakhir mereka melawan Nerazzurri. Clean sheet terakhir Verona melawan Nerazzurri di Serie A terjadi pada tanggal 9 Februari 1992. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Joaquin Correa berada di tahun terakhir kontraknya dengan Inter dan dia menghasilkan 3,5 juta euro bersih per musim. Correa dikabarkan diincar oleh tim-tim Turki atau tim-tim Arab Saudi. Dia juga telah dikaitkan dengan Como yang baru promosi, tetapi untuk saat ini, setiap hipotesis telah ditolak mentah-mentah. Como mempelajari langkah untuk memperkuat skuad mereka. Gagasan terbaru dalam hal ini mengarah pada Emil Audero, kiper Inter saat ini yang dipinjam dari Sampdoria.
Menurut Gianluca Di Marzio, Emil Audero mewakili gagasan konkret untuk Como. Niat dari klub adalah menempatkannya bersama Semper, starter di musim kemenangan Serie B. Di antara alasan yang bisa mendorongnya ke Como adalah asal-usulnya dari Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Como dimiliki oleh keluarga Hartono yang juga berasal dari Indonesia. Corriere dello Sport melaporkan bahwa perlombaan untuk mendapatkan Albert Gudmundsson dimulai. Gudmundsson ingin bertahan di Serie A, Inter, Juve dan Napoli mengikuti jejaknya. Nilainya tidak kurang dari 30 juta euro, dan faktor dia ingin bertahan di Italia ini tidak bisa diabaikan. Dilansir FC Internews, inilah surat perpisahan yang panjang dan menyentuh dari mantan Presiden Inter, Steven Sang kepada dunia nerazzurri. Fans Inter yang terkasih, mengucapkan selamat tinggal tidak pernah mudah, terutama ketika harus mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang Anda cintai. Dalam hidup, segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Saya selalu tahu bahwa suatu hari saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Sederhananya sebenarnya saya belum siap dan mungkin saya tidak akan pernah siap. 8 tahun yang lalu, ketika saya masih berusia 24 tahun memasuki San Siro untuk pertama kalinya untuk menonton pertandingan sepak bola, saya sama sekali tidak tahu apa yang menanti saya. Emosi luar biasa yang saya rasakan hari itu kemudian membimbing saya. Dunia nerazzurri yang unik ini segera menerima saya, memenuhi saya dengan semangat, kegembiraan, dan banyak cinta. Pada awal masa kepresidenan saya berjanji untuk membawa Inter kembali ke puncak, seperti yang selalu terjadi. Dalam 8 tahun ini kami telah memenangkan 7 trofi, 2 final Eropa dan kami telah memenangkan kejuaraan Serie A 2 kali. Bintang kedua yang legendaris adalah bukti kesuksesan kami. Setelah melakukan investasi besar dan bekerja berjam-jam, Inter telah mentransformasikan dirinya menjadi klub modern, inovatif, dan sukses di level tertinggi sepak bola Eropa. Selama 3 hari terakhir saya menerima begitu banyak pesan, panggilan, dan postingan dari Anda semua. Harus saya akui, ini membuat saya merasa dicintai, tapi juga membuat perpisahan ini semakin sulit. Berkat Inter, saya menemukan orang-orang yang sudah seperti keluarga bagi saya saat ini, yang akan saya hargai seumur hidup. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua manajer saya, Ale dan Beppe, Javier, Piero, Dario, Luca, Matteo, Angelo, Andrea, Lionel, Mark yang sabar terhadap saya, mendukung saya, melindungi saya dan mengajari saya bagaimana menjadi presiden. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf kami, yang berasal dari Viale della Liberazione, Appiano, Interello, dan San Siro yang telah bekerja keras untuk mengembangkan klub dan meraih kesuksesan luar biasa dari Inter yang kita cintai. Terima kasih khusus ditujukan kepada mantan pemain kami dan juara bintang kedua kami saat ini. Banyak dari Anda yang memperlakukan saya seperti seorang teman, memasukkan saya ke dalam grup Anda seolah-olah saya adalah salah satu dari Anda. Ikatan yang kami miliki jauh melampaui ikatan antara presiden dan para pemain. Terima kasih terdalam juga saya sampaikan kepada semua pelatih kami, khususnya kepada Simone Inzaghi, seorang pria dengan nilai-nilai sejati dan kuat di hatinya, yang cukup beruntung untuk saya miliki selama masa kepresidenan saya. Terakhir, Inter tidak akan menjadi Inter tanpa fans yang luar biasa. Terima kasih atas pesan indah Anda, itu sangat berarti bagi saya di saat-saat yang sangat emosional ini. Saya tidak sabar untuk bergabung dengan Anda di Tribun San Siro, bernyanyi untuk Inter kita. Kepada mereka yang memimpin Inter, saya meminta Anda untuk mencintai Inter, melindungi masyarakatnya, dan yang terpenting, menghormati nilai fundamentalnya. Merupakan suatu kehormatan besar dan tanggung jawab besar untuk memimpin Inter. Dengan cinta dan perhatian, Inter akan membalas Anda dengan hasil, emosi, dan kegembiraan yang luar biasa. Bagi saya, itu adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya.
Albert Gudmundsson kepada Sportweek mengatakan, Inter telah menunjukkan bahwa mereka adalah yang terbaik, mereka tahu bagaimana melakukan segalanya dengan baik. Saya pikir, Calhanoglu sangat mengesankan, dia mengatur, bertahan, mengoper bola dengan kuat dan tepat, pendek dan panjang, serta menembak. Jika sewaktu kecil saya bermimpi tentang Premier League, sekarang saya telah berubah pikiran, inilah hidup. Genoa dan saya akan duduk di meja dan kami akan menemukan solusi terbaik untuk saya dan untuk mereka. Thomas Siliakus di akun X-nya memberi penghormatan kepada karya Steven Zhang dengan mengatakan, pekerjaan luar biasa dari orang hebat. Steven Zhang menjadi presiden saat berusia 24 tahun tanpa latar belakang sepak bola, namun berhasil mendapatkan rasa hormat penuh dari para veteran berpengalaman. Semua fans Inter harus berterima kasih padanya atas pekerjaan luar biasa yang dia lakukan untuk klub.